diplomatiknya, kan heboh itu, ribut itu, orang ini gini apa, menghina ulama, apa gitu. Tentu kalau di media tidak seperti itu. Jadi ada orang yang punya keahlian di bidang hubungan internasional menjelaskan berbagai jenis dalam istilah diplomatik. Ada yang persona non grata, maksudnya bahwa orang ini tidak disukai, sudah bertugas di sana terus diusir. Ada not to land itu, notice itu catatan, not to land tidak boleh masuk, sudah ada dalam catatan gitu ya. Setiap negara punya itu. Indonesia lebih banyak, kalau zaman Soeharto lebih banyak lagi orang-orang yang diberi di imigrasi, malah lebih di intelijen kejaksaan, mungkin di BIN, dulu BAKIN namanya, Badan Integrasi Intelijen Indonesia, sekarang BIN ya, Badan Intelijen Negara. Terus ada lagi BAIS, Badan Intelijen Strategis ABRI. Gitu. Jadi ada, mereka saling terhubung bahwa orang-orang ini tidak boleh masuk gitu. Nah, kalau terus menjelaskan aturan notice itu adalah tidak bisa karena ada dalam catatan gitu. Jadi lalu dijelaskan bahwa Singapura negara yang pluralis ya, mereka negara yang dibentuk dari kumpulan orang-orang, ada keturunan India, Melayu sedikit, mayoritas ras Cina gitu ya, tapi ras lain juga ada, bahwa sejak dari dulu mereka sudah tidak menerima orang-orang yang sikap intoleran, yang memusuhi orang lain, membenarkan permusuhan, perbedaan ras, perbedaan agama dan sebagainya. Nah, dalam catatan mereka, Abdul Samad termasuk orang yang memusuhi orang lain, membenarkan permusuhan terhadap orang lain dalam intoleran. Dan ternyata yang mempunyai catatan seperti itu bukan hanya Singapura, Hong Kong pun sudah pernah menolaknya, karena tahu sendiri Singapura sama dengan Hong Kong. Ada di Singapura itu ada ratusan ribu TKI yang bekerja di sana. Kalau di Hong Kong mungkin seratusan ribu, mungkin ada, itu banyak ya di sana gitu. Dan hampir seluruh penyanyi atau tokoh agama yang populer di Indonesia juga sering datang ke sana. Ahli agama ada aja, ada yang membiayai gitu ya, untuk berbicara atau untuk pentas gitu. Ternyata sih setelah ini juga di Hong Kong udah ditolak, bahkan di Jerman juga udah pernah ternyata, atau di Belanda dan di Inggris sudah ditolak dengan catatan yang sama ya, dianggap orang yang intoleran. Jadi ahli hubungan internasional yang mengerti politik yang mengerti diplomasi menjelaskan itu tentu dari keilmuannya. Jadi tidak boleh juga ya, kalau seseorang dalam catatan suatu negara seperti itu, tentu mereka punya alasan, bukan alasan main-main, bukan alasan kayak medsos suka tidak suka, nggak begitu ya. Di Indonesia juga banyak orang yang kalau dulu kayak wartawan kritis, peneliti yang kritis gitu juga nggak boleh masuk, di dunia lebih banyak lagi kali. Nah itu namanya dia memberikan pandangan opini sesuai dengan kecenderungan kemampuan dia. Tentu kalau seorang ahli politik ya biasanya memberikan pengamatan, menulis kolom tentang politik. Yang pertama intinya itu bahwa dia selalu berkaitan seperti tajuk, orang biasanya menulis kolom tentang sesuatu yang aktual ya, yang faktanya ada jadi pemberitaan lah, karena penting lah makanya orang menulis kolom ya. Kemudian kedua adalah berkaitan dengan kepentingan orang banyak ya. Di contoh di materi itu ada contoh misalnya susu industri produksi susu rakyat mengalami kesulitan karena kalah oleh industri susu besar, peternakan besar, atau bahkan juga mungkin dari impor itu kan. Jadi banyak rakyat yang tadinya beternak sapi perah mengalami kesulitan, harga jual susu murah itu kan menyangkut kepentingan besar gitu. Tapi kalau membahas susu sebagai kebutuhan pokok, sebagai bahan kesehatan yang dibutuhkan anak-anak, itu bukan kolom, itu artikel populer.
karena itu kepentingan tersendiri tertentu, soal kesehatan dia mungkin soal gizi gitu ya. Gitu. Tapi kalau mengenai industri stok susu nasional gitu, nah itu dia menyangkut kepentingan yang lebih luas. Jadi kalau dalam kita wartawan, ya kita itu udah kepentingan yang punya nilai berita besar, kepentingan berhubungan dengan kepentingan orang banyak. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, artikel kolom itu bukan berita. Dia tidak lagi dia tidak membahas beritanya, tapi membahas dari sudut pandang dari sudut pandang si kolumnis mau melihat dari mana. Itu yang disebut pengandaian fakta. Jadi faktanya dia andaikan sudah orang udah tahu. Jadi itu dalam minggu ini ramai pembicaraan tentang Ustadz Abdul Samad yang ditolak masuk ke Singapura. Nah langsung begitu dia, baru dia membahas dari sisi top seperti itu. Jadi dia nggak bercerita lagi Abdul Samad pergi dari Batam dengan 6 orang teman dengan tujuan apa, dengan mau belanja atau jalan-jalan, nggak lagi itu berita. Dia hanya membicarakan ini bukan kasus itu dari hubungan mati misalnya, dari hubungan internasional. Jadi dia langsung faktanya sudah diandaikan orang udah tahu, udah ada di pemberitaan. Soal makanya ditulis jadi kolom. Nah itu 3 itu sebenarnya intinya dari artikel kolom. Nah kalau strukturnya di situ juga udah ada, sama dengan judul semua tulisan di jurnalistik karena ada judulnya, ada syarat-syarat judul tentu bagaimana dia supaya dia menarik, lalu kemudian menggambarkan isi apa, itu menulis tentang apa sebenarnya gitu. Terus kemudian, nah pembukaannya dia itu tadi yang barusan saya ceritakan. Jadi biasanya pembukaan langsung membeberkan persoalan apa ini yang mau dibahas. Seperti tadi itu bahwa minggu ini orang mengalami ribut membicarakan tentang pas yang ditolak masuk Singapura langsung begitu. Lalu kemudian di bawah itu ada saya bikin juga baru pembahasan dia. Penggerak berikutnya adalah anak dia, dari sudut mana dia membahas. Lalu kemudian ada kesimpulan. Nah kesimpulan itu dapat diartikan tidak selalu harus ada saran, kesimpulan begini bahwa analisa itu penjelasan sendiri itu sudah termasuk sebenarnya kesimpulan gitu loh. Jadi supaya orang paham gitu loh gitu. Jadi dia nggak ngomong apa-apa, nggak mencampuri, tapi supaya orang paham kalau yang namanya jenis-jenis penolakan terhadap orang masuk ke suatu negara itu begini loh. Gitu. Jadi dia kan bagusnya amat jangan marah-marah, umat Islam di Indonesia nggak usah bilang ini penghinaan ulama, nggak begitu. Yang penjelasan dia hanya menjelaskan, dan kesimpulannya adalah ya dia menjelaskan aja, dia nggak mencampuri kayak nggak selalu ada saran. Jadi pada akhirnya kuncinya adalah di kepengetahuan, di sudut pandang dia membahas itu, menjelaskan itu dari sudut mana. Nah itu redaktur melihat itu perlu nggak publik membaca ini. Itulah peran pentingnya di pers Indonesia. Peran pentingnya kolom itu adalah menjadi penambah pengetahuan. Dianggap kalau berita-berita itu kan nggak bisa menggurui, dia hanya bisa menyodorkan fakta. Kalau harus ada pengetahuannya dia harus wawancara ahli. Nah kolom-kolom yang ditulis para ahli ini menjadi pemberi bobot, memberi pemahaman terhadap berita karena mereka kompeten di bidang itu. Makanya disebut kolumnis ya. Kadang-kadang kolom itu bertabrakan juga. Jadi seorang kolumnis membahas sesuatu misalnya dari sudut bidangnya. Tiba-tiba ada orang ahli lain yang membahas persoalan itu dari sudut pandangnya, semacam mengkritisi atau melengkapi kolom yang pertama. Ada juga yang kayak gitu. Ya tentu redaktur melihat penting nggak gitu. Ya tentu kalau cuma mau berkelahi, mau mendebat ini soal pro kontra, tentu redakturnya nggak muat juga.
Tapi ada itu, ini dari sudut politik, ini dari sudut ekonomi misalnya. Yang orang dari sudut politik mungkin kurang memperhatikan faktor-faktor ekonominya, sehingga ekonominya menambahkan misalnya atau melengkapi. Bisa aja begitu. Jadi pada akhirnya dilihat dari kemampuan penulis kolom ya. Jadi penulis kolom biasanya orang luar, orang-orang yang punya keahlian. Ya kalau dia seorang ahli gizi tentu kompeten menulis tentang gizi kalau ada yang aktual mengenai gizi. Seseorang mengenai hubungan luar negeri tadi, seseorang yang seperti minggu lalu saya sudah ceritakan contoh Legend Sapri Samsudin, mantan sekjennya Kementerian Pertahanan, membuat menulis kolom tentang perang era baru gitu ya, bagaimana perbedaan perang yang baru dalam konteks Rusia menyerbu Ukraina. Misalnya seperti ada penggunaan drone yang tadinya tidak ada, lalu kemudian berakhirnya perang bagaimana gitu. Jadi sebagai seorang jenderal yang memahami pertahanan, memahami militer, tentu orang dia layak menulis itu, dan tentu pihak militer juga apa yang berbeda, karena kemudian di kesimpulannya ada hal yang perlu diperhatikan, sesuatu yang baru yang perlu diperhatikan oleh militer Indonesia. Kita terlibat perang, ada yang perlu kita pikirkan, yang perlu yang baru yang selama ini kita tidak pikirkan. Nah begitu contohnya. Nah seperti biasa saya bilang, ya mudah-mudahan saudara sudah mengerti. Saya nggak tahu ya agak gimana sebenarnya pemahaman kolom ini, kebutuhan kolom itu kalau orang udah biasa, misalnya jangan kira bahwa misalnya para pedagang sono di Glodok atau di mana juga membaca tajuk rencana dan kolom-kolom tentang ekonomi, mereka paham. Makanya mereka nggak mau ketinggalan. Misalnya kalau dia bermain saham, apalagi dia sangat memperhatikan perkembangan berita ekonomi, kolom yang ditulis orang-orang. Jadi dia nggak mau salah, nanti dia jadi tahu saham yang mau anjlok, saham yang mau naik, dia tahu. Kalau dia saham dalam pengertian yang benar ya, saham yang ada di bursa saham ya, bukan saham bohong-bohongan, yang saham yang sebenarnya judi seperti Indra Kents dan Doni Salmanan, bukan. Saham beneran yang di bursa saham gitu. Karena banyak orang sebenarnya kaya dari situ ya, kalau dia beli dan pintar. Saham-saham yang ketika dibeli murah kemudian jadi naik, jadi harganya mahal gitu ya. Jadi, kayak gitu. Jadi saya nggak tahu ya, kalau kalian masih ada yang langganan ini, ada berapa orang nih? Ada 21 orang ya. Seharusnya 20 berapa ya? 24 ya? 24 atau 20 apa? Ya, 24. Ya, 24. Masih ada nggak yang langganan koran di rumah orang tuanya? Apa sih? Masih ada yang langganan gitu, diantar tiap pagi gitu, masih ada nggak? Tidak ada, Pak. Nah itu yang susah kita ngomong ini, makanya suka saya bilang ini jurnalistik masih perlu nggak sih kadang-kadang gitu ya. Ya gimana ya, nggak ya kolom sesuatu yang penting dalam apa ya, mungkin ada dalam itu, tapi nggak begitu juga. Nah yang kedua, nah kalian ada nggak ya, kalau nggak ada langganan koran di rumah ya gimana kita mengembang, kita orang jurnalis itu mengamati perkembangan berita. Kalian ada yang berlangganan koran internet enggak, kayak Kompas ID gitu? Ada nggak? Wah, habis. Berlangganan lah satu gitu. Langganan koran digital itu tidak mahal loh, tidak mahal. Mahal nih, sebulan 50 tahu. Lah. Berapa di bawah 100 lah, 60.000 apa? Kompas ID ya 60.000 apa? Isinya sama, isinya sama. Iya, kan kalian pertama kan banget tuh 50. Terus habis itu naik jadi 51. Orang tua 51.500 gitu. Nah, kalian berlangganan lah dari mana? Ya, saya tidak tahu. Iya, tapi masalahnya ada kalian yang tuh tinggal di daerah di Jawa Barat misalnya, tanggal ituan gue tuh gak pernah kena promo. Saya tidak tahu apakah di sana sudah ada koran yang berlangganan. Ya setahu saya yang merintis itu di Indonesia Kompas ya.
Kompas itu ada kompas.com, tentu dia beda isinya dengan Kompas yang harian yang cetak itu. Ada Kompas cetak, ya isinya sama dengan dicetak tapi tidak semua. Tapi yang Kompas ID memang itu Kompas. Kompas berlangganan digital ya. Itu yang banyak orang-orang kayak dosen-dosen, kayak Pak John, Pak siapa berlangganan itu. Meskipun ada juga berlangganan korannya di rumah, tapi juga berlangganan itu karena dia kan bisa baca di jalan gitu ya, dia lihat sepintas gitu, nanti di jalan dia pengen baca yang mana dia baca itu. Saya kira mestinya sih kewajiban, ada yang mewajibkan saudara-saudara karena mahasiswa jurnalistik, jadi kewajiban mengamati media itu jangan di media sosial mestinya, karena kalau media-media online, Detik News, Pipa, CNN, dia kan potongan-potongan berita yang jadi katakanlah begini, berita-berita yang dibuat di media online itu adalah yang mengejar aktualitas, real time, dan clickbait ya, karena real time itu orang pengen tahu, oh ini ada peledakan bom, gimana ini? Siapa yang meledakkan bom, bagaimana, belum ada gitu. Nah kalau di koran itu tidak ada, tidak bisa begitu. Dia harus 5W1H dulu gitu. Itu bedanya. Jadi bagaimana kita belajar membuat yang baik itu, tapi yang di dalam realita, dalam platform itu tidak seperti itu. Gitu. Nah, bagaimana itu yang sering didiskusikan para ahli komunikasi, para ahli jurnalistik. Pertanyaan yang paling mendasarnya, jadi perlukah masih perlukah ilmu jurnalistik? Itu pertanyaannya. Karena apa? Orang bacanya Detik News, bahagia ini kan nggak susah-susah itu bikin berita di situ. Ngapain belajar jurnalistik? Gitu. Kalian merasa seperti itu enggak? Ya, enggak. Ilmu jurnalistik tetap ilmu jurnalistik, tentu dalam penerapan dalam platform bisa aja seperti itu. Tapi kan bahwa sebenarnya jurnalistik lebih dari itu. Supaya bisa dimanfaatkan untuk yang lain juga, harus tahu dasarnya. Seperti berulang saya bilang, silahkan apakah Anda kalau pemusik main musik reggae, dangdut, pop atau apa gitu. Tapi mestinya Anda belajar musik, teori dasar musik, bisa membaca not, bisa apa, jadi ngerti, bisa tahu kunci gitu. Kalau itu dasar itu Anda punya, mau dangdut dan apa, tentu ada dasarnya kayak seperti itu ya. Bukan tidak mungkin juga orang langsung jadi pemusik, langsung main dangdut, dari belajar main gendang, main suling langsung menjadi pemusik, bisa aja. Tapi akan banyak yang dia tidak tahu kan dalam teori musik gitu. Mungkin aja dia populer juga. Nah itu yang kita jurnalistik ini sekarang seperti itu. Jadi saya bilang ya saudara tidak harus jadi wartawan karena banyak pekerjaan yang membutuhkan kemampuan wartawan kayak gitu, copywriter, di bagian media, di bagian komunikasi sosial, kombinasi media sosial kayak seperti yang ada sekarang gitu kan. Saya udah cerita, anak saya di marketing komunikasi dari UI, udah bekerja di berbagai perusahaan. Misalnya kalau dulu publikasi kementerian, misalnya kementerian kayak Semarang dia nangani Kementerian Desa, tahun lalu dulu mungkin lewat ya dirancang, ada yang lewat koran, ada yang iklan koran, ada yang bikin kegiatan, ada yang bikin apa. Sekarang dia harus memikirkan juga lewat media sosial apa dia melakukan apa, apakah cukup membayar selebgram, membayar untuk mempromosikan. Biayanya mahal, tapi belum tentu efisien kalau untuk departemen kayak semacam itu. Nah itu keahlian itu dibutuhkan, tapi udah berbeda ya bentuknya ya. Seperti kayak kemarin perdebatan regulasi kampus merdeka, mahasiswa boleh praktek industri di luar jurusannya gitu ya. Ya lihat dulu. Nah kalau jurnalistik di luar jurusannya apa? Maksudnya gitu. Ya nggak bisa, karena apa? Kerja jurnalistik adalah kerja
memahami persepsi nilai berita, oh ini ada nilai beritanya, ini penting. Lalu kemudian mencari bahan berita, mewawancara, mengapa, lalu kemudian menyeleksinya, menyusun, ya. Nah, kemudian ada orang lain yang memeriksa itu karena harus diperiksa supaya apakah melanggar hukum segala macam. Kalau dia namanya jurnalistik harus melalui proses itu. Ya, nah kalau dia kerja di bengkel, nah itu kan nggak ada, itu kan bukan jurnalistik. Tapi kalau dia misalnya kerja di BNN ya, Badan Narkotika Nasional atau di lembaga lain, tapi dia disuruh membuat berita kegiatan BNN di websitenya, nah ya itu boleh gitu loh. Jadi harus lihat dulu gitu. Nah, yang seperti saya bilang itu tadi ya, nggak perlu jadi wartawan, kerja di BNN aja. Pegawai BNN di Mabes ABRI bisa, tapi di bagian humas ya kepala humasnya mungkin tetap ABRI, kolonel, brigjen gitu, tapi kan mereka anak buahnya kan tidak harus kayak semacam itu. Nah, saya nggak tahu bagaimana kalian harus mencari kolom ini kalau begitu. Tidak langganan koran digital juga, ya. Wah, repot lah kita mahasiswa jurnalistik kalau ini. Nah, ya, tapi ya seperti saya tulis di situ, bagaimanapun saudara harus tetap ya yang benar sih sebenarnya ya nggak cukup hanya satu, nggak bisa kalau kayak zaman. Cuman nggak bisa membandingkan dengan zaman kami dulu. Saya suka cerita, tapi kan sebenarnya bedanya berbeda ya. Ya kalian sudah bukan hanya sekedar anak, udah cucu dari angkatan kami kan. Cucu dari angkatan kami yang belajar jurnalistiknya awal tahun 80-an gitu, yang saya bilang ya masih yang adanya koran. Kalau sore-sore kita pulang misalnya kuliah, koran itu kan dijual obral itu. Kalau ibaratnya harganya 2.000 dijual 500 satu. Kita beliin aja. Hari yang sama, cuman pengen lihat-lihat aja perbedaan ini. Hari ini apa? Laporan utamanya di sini ini. Tapi biasanya sih kalau laporan utama halaman 1 relatif sama sih koran-koran. Tapi perbandingan banyak. Begitu juga kolom di halaman opini ya. Kalau Kompas itu halaman 67 ya. 67. 2 halaman dia biasanya opininya tajuk rencana, ya 67 tajuk rencana. Kalau ada kadang-kadang karikatur, pojok, dan kolom-kolom surat pembaca dan beberapa kolom gitu ya. Nah, saja yang saudara harus mencari itu dan memeriksa apa yang saya bilang tadi, strukturnya itu apa bentuk menyangkut. Kalau dia tidak menyangkut hal yang aktual dan menyangkut kepentingan orang banyak, ya sebenarnya termasuk artikel populer ya. Ya kadang aja mungkin aja dimuat juga di koran, tapi dia termasuk artikel populer sebenarnya, bukan nggak kolom sebenarnya, meskipun ditempatkan di situ. Itu. Nah, kalian harus mencek itu, harus membaca ya. Kalau yang benar sih membaca sering, rutin, membandingkan banyak, jadi tahu gitu keahlian-keahlian. Nah kalau kayak sini kalau saya sih buku-buku kumpulan kolom juga ada, punya Jakob Utama ada itu, punya Mahmud Junaidi, punya siapa, jadi satu buku kolom semua, tapi dari per orang biasanya ya, dari satu orang biasanya, gayanya satu tapi isinya macam-macam gitu. Ada juga ya kita butuh terbiasa memahami kolom itu seperti apa gitu. Itu bagian dari pertukaran pengetahuan di media, terutama surat kabar dan majalah, sehingga dianggap penting. Hampir semua punya, nggak punya, cuman ada yang memberi banyak kayak Kompas 3 gitu. Kalau ada yang cuma 1 gitu. Kalian pada tinggal di kampung atau di kota sih? Masih mungkin nggak sih mencari koran sih besok pagi atau kapan gitu? Ada yang jawab. Ada yang tinggal di daerah? Siapa yang tinggal di daerah? Nggak ada, Pak. Siapa yang masih di kampung? Kalau masih di Depok, pergilah ke terminal, ke stasiun
masih ada lah yang jual. Stasiun Depok Lama masih ada. Itu kita lihat kolomnya itu. Nah, di situ saya sudah sebutkan ya, kalau identitas tentunya koran apa, tanggal berapa itu sudah jelas. Yang perlu dilihat adalah penulisnya, judulnya. Nah, isinya mengenai apa. Nah, yang perlu diperhatikan adalah soal itu tadi, analisa itu, gagasan tadi yang di tubuhnya, body 1, 2, 3-nya itu yang perlu. Nah, pengalaman selama ini ya, kadang kita suruh juga menganalisa tadi rencana ya. Yang ketidakmampuan menangkap inti dari sebuah tulisan ya, kayak seperti kolom itu. Apa sih gagasannya? Apa sih yang penting dari tulisan Bapak ini di kolom ini gitu. Nah, itu sangat perlu ya, itu kelemahan yang saya pikir kalau jadi mahasiswa tidak boleh terjadi. Karena sebenarnya orang menjadi mahasiswa kuliah di perguruan tinggi itu salah satu yang harus dilatih, yang harus bisa itu, dan yang membuat orang punya kelebihan dari perguruan tinggi itu adalah satu, pertama logika, kausalitas, sebab akibat ya. Jadi kalau misalnya menulis artikel ilmiah abstrak, latar belakangnya apa, kenapa perlu meneliti ini, pertama gini, nah cara menelitinya gimana, ada metodenya, nah sistematikanya bagaimana, itu bagaimana belajar, terus statistik, bagaimana menganalisanya itu. Jadi kalau ini jadi seperti ini, mestinya begini, logika itu kausalitas, sebab akibat, itu yang kita dilatih sebenarnya. Terus yang berjalan dengan itu adalah berlatih memahami literasi itu tadi, kan hanya literasi